Silakan Pak Satya untuk merekord, silakan Pak Satya sudah dibuka. Kenapa saya ada di sini? Baik Bu, sudah. Memang sampai mana tadi? Oke, ya, sebentar. Ya, jadi saya mereview kembali di mana pada saat agenda 1, maka kita wilayahnya adalah bagaimana wawasan kebangsaan ya, bagaimana cerita dari sejarah bangsa sampai merdeka dan sampai merdeka dan kemudian diisi apa dengan kemerdekaan ini. Kemudian ada isu kontemporer, kemudian ada kesiapsiagaan bela negara. Saya kira berakhir mulai kapan? Terakhir apa? Tadi atau kapan? Kemarin. Oke. Kemarin, Bu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke agenda 2 ya. Saya share screen dulu ya. Oke. Jadi kita masuk agenda 2, nilai-nilai dasar PNS ya. Sebelum itu perkenalkan dulu ya, nama saya ini. Jadi adik-adik boleh panggil saya Bu Yuli, boleh panggil Ibu Trisna Ningsih atau Trisna, Ibu Ningsih boleh. Cuma kalau di kantor, mau di lingkungan, mana saja, saya sering dipanggil Bude. Ya. Kalau di kantor itu, mulai cleaning service sampai kepala badan itu panggil Bude. Mungkin panitia parigi pun panggil Bude. Ya, seandainya ada panitia parigi. Di lingkungan rumah pun saya dipanggil Bude. Jadi adik-adik silahkan, boleh juga panggil Bude. Monggo silahkan. Kemudian saya bekerja, kalau bekerja sih mulai tahun 88. Mungkin ada adik-adik yang belum lahir saya sudah kerja. Jadi saya bekerja mulai tahun 88. Jadi sudah hampir 30 berapa tahun ini masa kerja. Kemudian saya bekerja mulai dari guru ya, guru SPMA, kemudian pernah di Balai Diklat Pertanian, kemudian terakhir 2004 itu di BPSDM. Jadi dulu Badan Diklat. Jadi saya Widya Iswara mulai tahun 2004. Nah, hitung sendiri. Nah, kemudian hobi saya tenis, kemudian itu nomor HP saya. Kalau nanti ada WA atau email saya itu, dan silahkan kalau ada sesuatu lewat WA saja. Ya. Cukup ya perkenalannya, tadi adik-adik sudah memperkenalkan, itu perkenalan saya. Saya kira cukup. Ada yang ditanyakan untuk perkenalan? Tidak ada? Oleh tempat tinggal di Palu. Oh iya, ya. Ya, tempat tinggal saya di Jalan Adam Malik nomor 228A. Ya, tuh. Jadi kalau siapa tahu mau singgah silahkan. Jadi Jalan Adam Malik itu di depan SMA 3 ada lorong di situ, ada antara pariwisata dengan inspektorat. Masuk saja ke situ sebelah kanan sudah. Di situ ketemulah nomor 228A. Oke, terima kasih. Ada yang tanya lagi sebelum kita lanjut? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang adik-adik saya akan mencoba. Jadi saya yakin adik-adik semua sudah melihat MUOC ya. Nah, saya mau tanyakan dulu. Ada berapa mata pelatihan sih dalam agenda 2 itu? Iya. Kira-kira berapa? 5. Ya, 5. Apa saja tuh 5 itu? Iya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya, oke. Makanya disingkat
Aneka. Karena ya jadi aneka itu mata pelatihannya ya. Jadi mata pelatihan adalah aneka, singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai yang ada di 5 mata pelatihan inilah nanti yang mau dicoba diaktualisasikan. Ya, oke. Nah, kemudian coba ya masing-masing coba cerita aja ya. Nanti boleh juga siapa yang mulai duluan, tapi masing-masing menceritakan substansi apa sih yang didapat ya. Jadi apa yang adik-adik dapat dari MOOC tentang agenda 2 tadi, tentang substansi-substansi itu. Silakan ya mereview ya, melihat ya sampai di mana mempelajari MOOC tadi. Oke, silakan. Siapa yang mau nyampaikan duluan? Yuk. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Opi ya. Iya, aneka ini dibagi menjadi berapa bagian. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu seperti bertanggung jawab. Sedangkan nasionalisme itu yang mencakup tentang kemanusiaan. Terus etika publik itu bersikap terbuka atau jujur. Komitmen mutu itu upaya meningkatkan kepercayaan target atau tujuan yang ditetapkan. Dan anti korupsi itu belajar mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk DOP, kita berikan aplaus. Siapa yang sudah selesai, kita berikan aplaus. Baru yes, 1, 2, 3. Yes! Gitu ya, pakai yes ya. Ya, pakai yes. Oke, nah itu dari DOP. Kemudian silakan selanjutnya. Ya, apa yang adik-adik pahami, apa yang adik-adik dapatkan dari belajar membuka MOOC ya, yang dari LMS. Oke, silahkan. Ayo. Ya, kalau gitu ya silakan Pak Muhammad. Ya, silakan Muhammad Hidayat. Dari pembelajaran MOOC yang telah saya laksanakan, jadi saya lebih menggali tentang unsur kecintaan terhadap persatuan dan kesatuan, kemudian menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencintai dan bersikap dan melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa cinta kepada tanah air, seperti itu, Ibu. Oke, ya untuk di Muhammadiyah Hidayat ya, tentang agenda 2 ya, tentang agenda 2 loh ya ini ya, tentang agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Oke, ASN. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita fokus ke agenda 2. Silahkan. Ya, Nur Hayati. Ya, baik, terima kasih. Di agenda 2 ini yaitu ada aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, ada aspek-aspek di dalam akuntabilitas yaitu HH, L, KK. H adalah akuntabilitas hubungan,
akuntabilitas hasil, akuntabilitas laporan, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas konsekuensi, dan akuntabilitas kinerja. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel yaitu terdiri dari kepemimpinan, transparan, integritas, keadilan, dan masih banyak lagi. Kemudian masuk di nasionalisme. Nasionalisme adalah pendalaman tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara. Kemudian etika publik, yaitu etika adalah bagaimana kita bertingkah laku. Kemudian komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu bagaimana di dalam suatu organisasi kita bisa berkomitmen bersama. Seperti itu. Kemudian anti korupsi. Di dalam anti korupsi kita tidak bisa, contohnya tidak bisa menerima suap, tidak bisa menerima hadiah atau gratifikasi. Terima kasih Ibu, seperti itu yang saya masih ingat. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Nur Hayati. Yes. Oke. Ya, selanjutnya, yuk. Baik Bu, izin saya berpendapat sedikit, menyampaikan akuntabilitas. Ya, silakan Satyadi. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas adalah yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan laporan, dan membutuhkan konektivitas. Terus nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air kita. Terus etika publik adalah cara kita melayani publik dalam menjadi pegawai negeri sipil. Komitmen mutu adalah cara meningkatkan pelayanan publik supaya menjadi lebih baik. Anti korupsi, bagaimana cara mencegah korupsi atau mengenal jenis-jenis korupsi. Demikian Ibu. Oke, terima kasih untuk Satya Adi, dipanggil Satya ya. Oke, kita berikan aplaus lagi. 1, 2, 3. Yes. Ya. Oke, selanjutnya.
Semua harus Terima kasih menyampaikan atas ya. kesempatan. Ya. Jadi mungkin Oke. di pembelajaran MOOC itu Bu, mungkin saya lebih Emil. ke penerapan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya anti korupsi. Jadi kita di sini sebagai calon aparatur sipil negara diajarkan untuk lebih transparan dalam mengelola suatu pekerjaan, mungkin dari segi administratif. Kemudian kedua, kita harus disiplin dengan taat atau patuh dalam peraturan yang berlaku. Terima kasih Bu. Oke, makasih si Emil. Ayo kita sama-sama lagi. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Yes. Yes. Oke. Terima kasih Emil. Selanjutnya yuk. Assalamualaikum. Ya, Jamil. Ya. Baik. Di agenda 2 ini nilai-nilai yang dapat saya petik di pertama, di akuntabilitas itu kita dapat bertanggung jawab. Kemudian ada transparansi informasi. Kemudian yang kedua di bagian nasionalisme, kita dapat mengambil nilai mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian di etika publik itu kita dapat jujur, kemudian ramah dalam memberikan pelayanan. Di komitmen mutu, menjalankan tugas tepat waktu. Kemudian di anti korupsi tidak melakukan kecurangan dalam melaksanakan tugas. Sekian. Oke, terima kasih. Yuk 1, 2, 3. Yes. Yes. Oke, makasih untuk di Jamil. Kemudian selanjutnya. Terima kasih. Yang saya dapatkan di agenda 2 yaitu mengenai akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas. Nasionalisme itu berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kalau etika itu berkaitan dengan norma-norma baik atau buruk. Komitmen dengan baik dan bersih, sedangkan anti korupsi tidak melanggar hukum seperti menerima suap. Terima kasih Sri Handayani. Ya, Tadi ya? ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Baiklah Ibu, terima kasih atas berdasarkan pembelajaran kemarin MOOC, terutama pada materi agenda 2 dasar CPNS, saya lebih mendalami pada kedua nilai yaitu akuntabilitas di korupsi, di mana apabila kita bisa menerapkan tersebut, maka secara otomatis kita juga bisa menerapkan nilai-nilai yang lain. Di korupsi sendiri itu adalah gerakan budaya dari anti korupsi sejak dini, terutama bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara. Nilai anti korupsi sendiri yaitu peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sedangkan akuntabilitas sendiri adalah kebijakan pertanggungjawaban yang harus dicapai merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah kita sebagai aparatur sipil negara nanti. Terima kasih. Oke, makasih. 1, 2, 3. Yes. Tunggu dulu, Sri-nya ini 2 Kak? Sri Handayani. Iya Ibu. Iya Ibu, 2 Ibu. Oh, Kama Sri Rekaria. Oh, Sri Rakaria. Oke. Berarti oke, Sri Handayani. Ada juga Saidah ya tadi ya? Iya Ibu. Oh, ada ya. Oke. Silakan. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran emosi, saya dapatkan tentang nilai meningkat. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana kita belajar untuk bekerja, memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dari yang kemudian nasionalisme, di mana kita belajar untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan peran kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat untuk pemersatu bangsa.
Nah, kemudian yang di dalam etika publik di mana kita belajar untuk melakukan pelayanan tidak melanggar aturan etika yang telah ditetapkan. Ya, dan kemudian komitmen mutu bagaimana kita belajar untuk berkomitmen untuk bekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan anti korupsi kita bekerja kita belajar untuk bersikap jujur, bertanggung jawab untuk terhindar dari tindakan korupsi. Terima kasih. Oke, makasih Rako Ferry. Oke, kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Yes. Nah, oke, makasih Rako. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya pahami di agenda 2 setelah belajar MOC kemarin. Jadi ada aneka di dalam agenda 2. Yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dalam akuntabilitas ada istilah yang namanya responsibilitas, di mana responsibilitas itu adalah kewajiban bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai berkaitan dengan tupoksi masing-masing, berkaitan dengan kinerja kita, itu semuanya harus secara akuntabilitas. Terus ada juga namanya nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme adalah sikap, di mana sikap dan perilaku kita ini betul-betul lebih mendahulukan bangsa dan negara di atas kepentingan individual. Di mana juga dalam nasionalisme diwujudkan dalam cinta tanah air. Ada juga yang namanya etika publik. Etika publik itu adalah suatu bentuk sikap di mana kita bisa menilai baik buruknya suatu tindakan atau perilaku yang berkaitan dengan pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Terus ada juga namanya komitmen mutu. Komitmen mutu itu seperti wujud sikap atau komitmen atau kesepakatan bersama di mana dalam pemberian pelayanan itu kita betul-betul bertujuan untuk memberikan kualitas dan mutu yang bagus untuk pelayanan ke depan. Anti korupsi. Anti korupsi sama halnya dengan sikap dan perilaku kita agar tidak berbuat curang, karena korupsi itu sendiri adalah salah satu bentuk berbuat curang di mana mengambil hak yang tidak sepantasnya untuk kita atau mengambil hak milik orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Sekali lagi kita kasih aplaus. Yes. Yes. Oke. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Terima kasih. Sudah semua kan? Sudah ya, kayaknya sudah semua. Ya, ternyata sekilas setelah saya dengarkan, adik-adik sudah mulai paham ya. Mulai paham terutama bahwa aneka itu terdiri dari 5 tadi ya. Ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itulah nanti yang akan diterapkan pada kegiatan kita, aktualisasi sehari-hari ya, kegiatan kita diharapkan nanti adik-adik itu setiap kegiatan, setiap berperilaku, bertingkah laku di saat bekerja maupun insya Allah di luar pekerjaan, kita selalu menginternalisasi menyatukan nilai-nilai yang ada di 5 mata pelatihan itu. Nah, jadi intinya ya tadi sudah disampaikan bahwa ini sebetulnya tidak ada statusnya itu yang anti korupsi itu harus di atas atau misalnya berarti akuntabilitas itu statusnya paling tinggi, anti korupsi paling rendah, tidak ada. Ini hanya urutan untuk mempermudah ya, untuk mengingat-ingat bahwa materinya ada itu. Ada 5 itu. Nah, jadi inti dari akuntabilitas tadi cocok dengan apa yang adik-adik sampaikan tadi ya, bahwa akuntabilitas itu bagaimana sih cara kita ya,
selalu mempertanggungjawabkan, ya. Apa yang kita kerjakan harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan di depan publik, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, maka harus bisa mempertanggungjawabkan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kepada siapa? Ya kepada publik, kepada atasan, kepada siapa saja. Bahwa inilah ya pekerjaan saya. Nah, kemudian nasionalisme. Nah, nasionalisme itu yang diharapkan adalah bahwa semua tingkah laku kita, jangan lupa, harus berdasarkan landasan kita. Apa ideologi kita itu? Ayo. Sila. Ya Pancasila. Jadi mencerminkan ya perilaku kita, ya perilaku bangsa Indonesia kita, ya masyarakat Indonesia, terutama kita yang PNS ini, jangan lupa harus selalu berpedoman pada Pancasila, yaitu 5. Apa saja coba? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan Indonesia. Rakyatnya dipimpin oleh standar pemasyarakatan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Ya, masa habis agenda 1 lupa nanti Pancasila itu apa. Nah, harapannya dan memang seharusnya, nah, kita itu bekerja, berperilaku selalu kembali ke nilai-nilai dasar Pancasila. Ya, jadi itu harapannya. Jadi kita harus selaku PNS yang selalu berketuhanan, selalu ingat Allah, ya, selalu mengutamakan semuanya hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana ya kita berkemanusiaan, bagaimana selalu selalu berperilaku, selalu jadi persatuan bangsa, bagaimana selalu bermusyawarah, kan gitu ya, bagaimana selalu mengingat kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang ada di nasionalisme. Jangan lupa, jangan tinggalkan ya ideologi bangsa kita. Kita harus mencermin lagi, melihat lagi ke situ, ya. Karena ideologi bangsa itu ya betul-betul dasar bagi masyarakat bangsa Indonesia. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita juga berperilaku etika publik, selalu beretika publik. Ya, artinya kita harus selalu taat, patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Dan aturan-aturan yang ada itu bertujuan untuk apa? Ya, supaya kita berperilaku ya, beretika, ya, tidak menyakitkan orang lain, sangat menghargai orang lain, ya. Jadi menjaga hubungan dengan orang lain itu lebih baik lagi. Nah, etik yaitu etika perbuatan yang baik, ya, patuh terhadap peraturan, semua perilaku tingkah laku yang baik, tingkah laku yang selalu mengikuti ya aturan yang ada. Nah, itulah etika. Kita harus bisa berperilaku seperti etika publik. Untuk apa etika publik ini? Ya, untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi etika publik itu semua perilaku yang baik yang tujuannya untuk menjadi pelayan yang baik. Kita ini kan pelayan semua ya. Ingat ya, kita ini pelayan semua. PNS adalah pelayan masyarakat, pelayan publik. Maka haruslah berperilaku yang etika. Nah, begitu ya. Jadi nanti ada itu namanya, kalau adik-adik sudah baca itu namanya ada kode etik, kemudian ada etika nanti ada nilai-nilai dasar etika publik. Nah, itu semua yang mengatur kita. Oke? Nah, selanjutnya kita harus berkomitmen mutu. Nah, komitmen mutu untuk apa? Semua yang kita keluarkan, semua produk layanan kita harus berkualitas. Nah, itu loh, paham ya? Komitmen mutu itu harus berkualitas. Tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, iya. Iya, kenapa?
Oh iya, Bude di rumah sih tak ngajar ya. Boleh? Iya. Sedikit lagi ya. Di Adam Malik. Di Adam Malik. Ya, iya, makasih ya. Ya. Waalaikumsalam. Pak D ini kok gak coba Pak D telepon sama Hendro atau siapa yo? Kok paketku gak bisa WA sih, kok nggak ada yang jawab Tunggu dulu. Oke, sudah Pak. Oke, sudah. Ya. Maaf ya. Oke. Ya. Tadi sampai mana ya? Berkomitmen ya. Iya. Jadi diharapkan itu semua produk, semua hasil, semua output yang kita kerjakan tuh hasilnya harus bisa yang bermutu, yang berkualitas. Bermutu, berkualitas, akhirnya bisa memuaskan pelanggan kita. Jadi apa yang kita keluarkan itu betul-betul bisa memuaskan pelanggan. Pelanggan kita siapa? Ya masyarakat, kan gitu. Dan komitmen mutu ini memang harus kita kejar, ya kita kejar, memberikan yang terbaik. Nah, supaya masyarakat itu betul-betul citranya itu dia menganggap citra kita itu pemerintah itu sekarang bagus. Dulu itu pemerintah mempunyai citra yang tidak baik. Makanya berusahalah ya supaya mempunyai citra yang baik dengan pelayanan yang baik. Makanya diterapkanlah ini nilai-nilai dasar PNS supaya merubah citra masyarakat yang dulu itu PNS itu tidak selalu ada cemoohan untuk PNS. Nah, sekarang kita terapkan nilai-nilai ini supaya citra kita jadi baik. Makanya ada akuntabilitas, bisa bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan. Kan gitu ya. Kemudian harus selalu ingat ya semua perilaku kita harus berpedoman pada ideologi bangsa, ya. Pancasila. Kemudian selalu berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik pada saat melayani masyarakat. Kemudian ada lagi satu, bukan hanya baik dalam melayani, tapi hasil. Ya, hasil yang dikeluarkan, hasil yang kita keluarkan pada saat kita melayani masyarakat berkualitas yang baik. Kemudian jangan sekali-kali ya, sentuh itu namanya korupsi. Tuh. Ya, itu. Ya. Oke. Jadi jangan menyentuh dan jangan menyentuh itu korupsi dan berani menyampaikan kalau kita ketemukan itu ada sindikat korupsi. Nah, tuh. Jadi kita harus berani menyatakan kalau ada sesuatu yang kita memang cenderung menyatakan sesuatu yang cenderung melakukan kesalahan, melakukan korupsi, maka kita berani menyampaikan. Dan yang paling inti adalah jangan melakukan. Itu. Makanya ada materi anti korupsi. Oke, ini sekilasnya. Untuk detailnya saya kira sudah melihat di MUJ. Karena waktu kita hanya 2 jam pembelajarannya. Oke, tahu sudah 45 menit. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau coba. Nah, ini coba. Ya. Kita sekarang mau mencoba ini dulu. Ya, saya ingatkan dulu ya, saya ingatkan. Jadi inilah keterkaitan mata pelatihan. Jadi ada namanya itu pelayanan publik, manajemen ASN dan Board of Government. Ini nanti agenda 3. Ya, kita coba dulu apa sih keterkaitan kita agenda 2 itu? Di mana sih dalam mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS ya, sekilas info. Jadi nanti pelayanan publik, manajemen ASN dan Board of Government ini agenda 3. Ini nanti keterkaitannya dengan isu. Nah, isu. Untuk agenda 2, maka ini yang keterkaitannya di dalam
mengaktualisasikan ya nilai-nilai dasar PNS itu ini. Jadi ada materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini nanti ini berpengaruh terhadap kegiatan. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus menerapkan dari nilai-nilai yang ada di mata pelatihan 5 ini, aneka ini. Nah, ini nanti diharapkan membuatkan sebuah output. Outputnya apa? Setelah ada sebuah kegiatan, kemudian menerapkan 5 mata pelatihan yang ada nilai-nilainya di dalamnya, bagaimana outputnya? Hasilnya bagaimana setelah menerapkan ini? Harapannya semua kegiatan setelah penerapan dari nilai yang ada di mata pelatihan ini, hasilnya akan lebih baik. Gitu. Paham ya nih ya? Nah, kemudian ya ini isu itu nanti jadilah sebuah kegiatan-kegiatan. Jadi kemudian kegiatannya itu akan terkait dengan itu. Demikian juga nanti ya pelayanan publik yang agenda 3 nanti isunya terkait dengan isu dan terkait dengan kegiatan juga. Nah, outputnya bagaimana? Jadi nanti dua agenda itu akan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita aktualisasikan. Oke, understand? Mulai bisa membayangkan atau tambah bingung? Bagaimana? Ayo jawab. Dibuka mikro. Bisa membayangkan, Bu. Bisa ya, jadi begitu. Nah, gitu. Nah, sudah bisa membayangkan kan? Ya nanti itulah nanti yang akan kita rencanakan membuat sebuah aktualisasi, ya. Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang nanti dikerjakan selama 4 minggu, ya. Nah, itu. Jadi nanti menggali nilai itu. Nah, sekarang adik-adik yang kita masukkan nanti di sini. Nah, sekarang kita harus mencari tugas kita ini. Coba kita memastikan dulu, menggali nilai-nilai. Kan tadi ini ada mata pelatihannya kan ada 5 ya. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Coba di dalam akuntabilitas itu ada nilai-nilai di sini. Nah, kita akan gali nilai-nilai akuntabilitas itu kayak apa sih? Nah, coba kita sama-sama menggali. Ya. Terutama coba digali lihat di MOOC. Jadi sekarang kita ke MOOC dulu. Jadi yang menentukan adik-adik dulu. Ayo kita coba ya. Lihat di MOOC ya. Dari akuntabilitas itu ada nilai-nilainya apa saja sih? Nilai-nilai di dalam akuntabilitas 1, 2, 3 misalnya ya. Kita gali. Kemudian untuk akuntabilitas itu contoh perilakunya kayak apa? Misalnya akuntabilitas didapatkan apa gitu. Contoh perilakunya apa? Nah, jadi sore hari ini kita menggali ini. Kalau sampai nggak selesai, berarti ini tugas. Tugas kita semua. Ya, kita tugas semua menggali nilai-nilainya, kemudian contoh perilakunya bagaimana. Nah, inilah nanti yang dikirim di LMS, tugas individu. Sekarang sebelum individu, yuk kita sama-sama dulu mencari akuntabilitas. Ayo kita sama-sama mencari akuntabilitas. Ada apa di akuntabilitas? Nah, coba ada tanggung jawab, Budi. Ya, kita cari dulu nilai-nilainya ada berapa. Kemudian coba dilihat kalau di modul halaman berapa. Gitu ya. Kita sekarang sama-sama supaya memastikan yang kita pegang untuk kelompok ini nilai yang mana. Karena harus ada sumbernya. Kan harus ada sumbernya. Ya. Jadi saya mengikuti penggalian adik-adik dulu. Adik-adik yang menggali ya.
Yuk, sama-sama. Coba saya juga mau buka. Oke. Kalau perlu, kalau memang bisa buka LMS, boleh buka LMS-nya. Kalau ada modul, silakan. Izin ambil modul. Ayo, sama-sama mencari. Tadi ada yang sudah bilang, ada berapa tadi? Siapa sih? Nur Hayati? Nilai tanggung jawab. Ya, di mana itu? Dapatnya di mana? Untuk akuntabilitas ada nilai tanggung jawab dan nilai keadilan. Karena dalam akuntabilitas kita dituntut bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap kinerja yang kita lakukan. Sedangkan untuk nilai keadilannya termuat dalam nilai publik, di situ dijelaskan bahwa memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan nilai Pancasila dasar kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuma itu, coba gali lagi yang nilai-nilainya, nilai-nilai akuntabilitasnya. Coba digali lagi. Coba kita gali lagi. Nilai-nilai akuntabilitas itu ada integritas, transparansi, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Iya, berapa itu jumlahnya? 9, Bu. 9. 8. Ya. Coba. 9, Bu, maaf Bu, 9 maksud. 9. Itu apa saja tadi 9 tadi? Kepemimpinan, transparansi, integritas, keadilan, tanggung jawab, keadilan. Iya, oke, mantap. Halaman berapa itu? Halaman 19, Bu. 19, Bu. Nah, 19, Bu. 19 ya. Ya, di modul 19. Jadi nanti kalau nanti ini tujuannya begini. Jadi nanti kalau ada penguji yang tanya, kok dapat 9 dari mana? Nah, adik bisa jawab dari modul halaman sekian. Nah, tuh. Ya, jadi gitu. Jadi untuk cocok kita ambil itu atau cari yang tempat lain? Siap, ambil itu, Ibu. Iya, yang di modul aja ya. Iya. Nah, terserah adik-adik mau melalang buana lagi mencari di tempat lain nggak apa-apa juga. Ya, gitu. Jadi kita 9 ya, mulai dari kepemimpinan dan terakhir di apa tadi? Konsistensi. Nah, berarti nanti adik-adik masukkan di sini akuntabilitas, nilainya kepemimpinan misalnya ya tadi di modul. Terus contoh perilaku kepemimpinan tuh kayak apa sih? Nah, tuh. Ya. Nah, kemudian contoh perilakunya seorang pemimpin kepemimpinan yang dimasukkan akuntabilitas itu kayak apa? Kemudian yang kedua apa? Tadi transparansi. Nah, transparansi. Yang dimaksudkan transparansi, contoh perilaku ya. Dalam transparansinya akuntabilitas itu kayak apa? Ini adik-adik yang isi ya. Kalau ada di modul ya silahkan. Siap, ya, Bu. Ya, kalau ada di modul ya silahkan isi. Ya. Tuh, jadi nanti yang kita terapkan ini loh. Untuk akuntabilitas ada 9. Kemudian contoh perilakunya ini. Tuh. Oke, contoh perilaku kadang-kadang orang bilang indikator, ada yang bilang indikator, ada yang bilang contoh perilaku. Kalau saya enaknya contoh perilaku aja sih, ya. Perilakunya kayak apa sih? Namanya kepemimpinan transparan. Gitu ya.
1, kepemimpinan. 2, transparan. Terus apa? 3, integritas. Nah, integritas itu kayak apa? Perilaku seorang integritas itu kayak apa? 4, Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab itu kayak apa? Uraikan. 5, keadilan. Ya, yang dimaksudkan keadilan itu contoh perilaku untuk akuntabilitas itu kayak apa? Gitu ya, paham nih ya? Nah, kemudian ke-6, kepercayaan. Ke-7, keseimbangan. Ke-8, kejelasan. Ke-9, konsistensi. Ya, oke, silahkan. Itu berarti kita sudah dapat. Nah, itulah nanti yang kita pegang selama aktualisasi, merancang untuk khusus akuntabilitas. Nah, kemudian kita lanjut ke nasionalisme. Nasionalisme apa? Nilai-nilai yang ada. Coba kita gali nasionalisme ini memang ya buku modulnya tebal sekali. Tapi pasti kita dapat. Ya. Kalau enggak lihat di PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya PPT-nya itu di MOC itu biasanya diambil dari modul. Ya, tuh. Nah, kira-kira apa di nasionalisme? Cari. Ya. Kalau perlu kita sudah ketemu itu nilai-nilai, baru nanti selanjutnya adik-adik yang mencari contoh perilaku. Ya. Oke, sekarang kita ke nasionalisme dulu. Ayo, kita sama-sama menggali untuk nasionalisme. Apa kira-kira? Sudah dapat? Iya, silakan. Ayo, monggo. Ini di modul ada nilai-nilainya, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme Pancasila itu. Oh iya. Jadi kita ambil dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, semua ketemukan itu. Nanti dilihat halaman berapa. Ya. Berarti nilai-nilainya di situ berarti ketuhanan yang Maha Esa gitu ya? Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau memang di modul ada 5 itu nilai-nilainya. Cuma contoh perilakunya nanti jabarkan. Ya. Tuh. Oke. Sip ini sip. Sip ya. Nah, jadi ini harus nanti jadi kitab kita ini jadi kitab suci. Kitab kita untuk menjalankan akuntabilitas. Pada saat kita mengaktualisasi. Apakah ini nanti jadi pembimbing saya kah? Iya. Siap. Oke. Siap, Budi. Berarti kita harus bagus. Mulai ini saya awal supaya langsung nanti bisa lanjut. Oke? Jadi itu ya. Nanti perilaku jadi PR. Kalau nanti kita dapat ya syukur. Ya, jadi PR ya. Oke, jadi kita ulang kembali untuk kita sepakat sama-sama ya, sumbernya sama. Ya. Jadi saya ngikutin sumber yang didapat adik-adik, dan saya sebagai coach nanti saya akan menyampaikan ke penguji sumbernya itu. Nah, jadi saya mencari itu dari adik-adik, kita gali dari adik-adik, kemampuan adik-adik menganalisa. Ya, oke. Nah, jadi akuntabilitas tadi ada 9. Nasionalisme itu berarti sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ya.
Ya, tuh nanti. Kemudian etika publik. Ayo, kita sudah ke etika publik. Halaman 10, Bu. Nilai dasar etika publik, memegang teguh nilai-nilai negara Pancasila. Nilainya ada 14 di halaman 10. Oke, 14 di halaman 10. Yes. Ketemu. Nah, Ibu pernah lihat etika publik itu di mungkin juga ada yang ketemukan itu. Saya dilihat di PPT-nya di MOC itu ada yang 15. Kemudian ada juga menurut undang-undang di video etika publik saya lihat itu dari ceramahnya Widya Iswara dari Dignas ya waktu itu juga 15. Nah, sekarang adik-adik mau ambil mana? Modul atau ini? Terserah. Kalau modul yang 14 ada sumbernya. 15 berarti sumbernya dari PowerPoint. Ya. Dan sumbernya dari itu berdasarkan undang-undang nomor berapa sih? Nah, kalau adik-adik berdasarkan modul, ya modul aja, terserah. Berarti 14. Mau melihat berdasarkan undang-undang ASN nomor berapa gitu ya, itu ada 15. Nah, silahkan. Nah, ditinjau kembali. Kalau memang mulai tadi modul, ya silahkan. Jadi enaknya kita mana? Terserah. Izin Bu, modul aja Ya. supaya kita bisa referensi yang sudah kita dapat Bu, sesuai dengan MOOC. Oke, ya kalau begitu kita modul saja, ya kan gitu ya, modul Ya, saja. Dan yang modul itu adanya modul pun diambil dari MOC ya, kita download dari MOC ya kan gitu. Oke, kalau gitu kita sepakat. Untuk etika publik kita ada 14. Cuma mungkin, saya sampaikan mungkin ya. Tunggu dulu. Pedis ya mataku. Kecapean di laptop terus ini. Terus sehari di depan laptop terus. Nah, untuk etika publik, mungkin dia itu sudah kalimat perilaku. Coba baca. Ya, coba baca etika publik. Nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Oke, nah kalimatnya kayaknya kalau etika publik itu kalimat yang sudah operasional, ya sudah perilaku itu, ya enggak? Iya. Jadi kayaknya kalau etika publik nanti tidak bisa maksudnya kalau mau dijabarkan perilakunya ya susah karena sudah perilaku kayaknya itu, ya enggak? Misalnya melaksanakan sesuai, coba yang di bawahnya nomor 3 atau nomor 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah itu kan artinya sudah kalimat yang operasional, ya enggak? Ya, menjalankan tugas ini. Nah, tuh. Nah, jadi nanti dicoba kalau bisa menjabarkan perilakunya bagaimana silakan, tapi kayaknya etika publik sudah jadi perilaku.
Kalau akuntabilitas tadi kan kepemimpinan. Nah, boleh kan dijabarkan? Oh, kepemimpinan perilakunya yang kayak gini, gitu ya. Kemudian transparan. Oh, yang dimaksudkan transparan wujud perilakunya begini-begini. Bisa. Izin Budi, saya Ya, mau silakan. menambahkan dari materi lain. Di sini ada etika publik itu tentang kejujuran dalam memberikan informasi pelayanan publik. Terus di sini ada sikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan santun, bisa menjadi informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan ABN, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Seperti itu, Bude. Kalau misalnya ada kurang atau kelebihan, bisa dibantu, Bude. Yang saya dapatkan Itu dari materi. di mana? Dapat di mana? Dari materi sebelahnya. Dari ada pembagian materi teman-teman lain. Jadi saya cari referensi di tempat lain juga, Bude. Terus dari teman itu referensinya dari mana gitu loh? Saya dapatnya dari teman-teman sebuah PowerPoint juga, Budi. Belum ada sumbernya dari mana. Oh, iya. Gitu. Iya, Budi. Jangan sampai nggak ada sumbernya itu loh. Dari teman-teman, iya. Terus sumbernya kalau tadi kan misalnya sumbernya dari undang-undang, gitu kan? Dari peraturan nomor berapa, kemudian dari modul kan jelas modulnya. Nah, kalau dapat itu referensinya, jangan referensinya dari teman-teman. Kan gitu ya. Bisa nggak jadi sumber kalau dari teman sebelah? Tidak. Kira-kira tunggu dulu. Bagaimana? Penguatannya bisa nggak kurang. dipakai itu? Hah? Nggak bisa, dasarnya kurang. Jadi kurang kuat. Gitu ya. Ya. Oke, silahkan saja. Kalau memang mau pakai, itu tadi. Yang penting dasarnya dari mana. Jangan kalau dasarnya dari teman sebelah ini, yo, piye ya. Gitu. Tapi kalau referensi itu ada, misalnya dari teman sebelah, tapi berdasarkan dari buku apa, kemudian dari pendapatnya siapa, gitu ya. Itu silahkan, boleh. Nah, kemudian saya kembalikan kepada teman-teman ini juga. Bagaimana untuk kita? Satu kelompok ini. Ayo. Silahkan. Kita bahas dulu. Bagaimana? Ada yang memberikan masukan tadi, si Opi. Ya. Oke. Yuk, kita bahas sama-sama. Jangan nanti si Opi ambil itu. Ya. Berapa tadi Opi di situ? Opi? Ada berapa? Di sini saya dapat ada 2, 4, 6, 8, Budi. Untuk etika publik ini dari pembelajaran modul dari bukan modul, pembelajaran dari media suara lain tentang mengangkut nilai dasar PNS. Cuman bentuknya di sini Bude dalam bentuk PowerPoint. Begitu, iya. Jadi saya cuma mau mau menggali referensi dari tempat lain, dari modul juga, Budi. Iya. Di MOOC yang apa tadi? PowerPoint tadi didapatkan nggak? Yang disebutkan di OPI tadi. Jangan sampai PowerPoint yang tidak ada di MOOC. Kembali lagi kita ke MOOC. Kalau PowerPoint-nya kita ambil referensi PowerPoint yang di luar MOOC ya. Kalau Bude sih ya janganlah. Ya. Bagaimana? Kira-kira. Semua pernah lihat PowerPoint-nya MOOC? Ada lihat? Ada, Ibu. Ada. Memang ada yang sama OPI itu. Izin Bude, kalau di PowerPoint 15 nilai-nilai dasar etika publiknya. Ya. Yang berdasarkan undang-undang, Bude. Oh iya, oke. Atau kita ambil 15 berdasarkan undang-undang nomor berapa di PowerPoint?
Undang-Undang ASN pasal 4. Pasal 4. 14 kalau enggak 4 ya 14 itu ya. Nah, kalau enggak nanti diklik Undang-Undang ASN pasal sekian, isinya berapa. Kalau ingin lebih kuat lagi boleh ambil undang-undang itu ASN. Nilai-nilai dasar PNS 15. Boleh modul. Yang penting ada sumbernya. Boleh DOP, tapi kalau OP bagaimana? Mau pakai OP kah? Ada 3 ini, ada 3 etika publik. Modul 14, kan gitu ya. Kemudian di PowerPoint, PowerPoint 15, terus di OP, enggak tahu dari mana ini dari suara sebelah, enggak tahu siapa dari suara sebelahnya. Nah, itu kita sama-sama ini ya, sama-sama mau ambil yang 15 atau mau ambil yang 14 terserah, yang penting itu dasarnya ada. Kalau yang 15 tadi kalau memang sudah terbukti dasarnya lebih baik kita ambil itu. Soalnya kalau modul tadi kan Bude bilang dia langsung ke perilakunya. Sekarang yang 15 kayak apa? Coba baca juga. Coba teman-teman kayak apa? Iya. Yang 15. Yang 15 itu mungkin sama. Yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, itu yang kelima. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15, meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Oh, bedanya yang ke-15 tadi di modul itu ya, sistem karirnya itu tidak ada ya, sistem tadi yang di modul. Coba modul. Ya? Izin Bude, kayaknya kalau untuk perbedaan dari modul kan ada optionnya 14, sedangkan dari PowerPoint MOC ada 15. Itu dinilai di nilai ininya mengabdi kepada bangsa dan negara. Iya. Iya, yang keempat tadi loh, ya. Iya. Kan tadi habis Pancasila langsung terus kayaknya mengabdi kepada bangsa dan negara, terus selanjutnya menjalankan tugas secara profesional. Iya. Bagaimana? Apakah yang lebih berdasarkan undang-undang? Beda satu aja? Kalau menurut saya, Bude, semakin banyak option yang kita pelajari dalam nilai etika publik ini kan kedepannya juga akan lebih baik dalam pembentukan karakter kita sebagai ASN. Jadi bagaimana kalau kita sepakati saja berdasarkan undang-undang yang dasar hukumnya jelas. Oke, ya boleh. Terus yang OPI bagaimana? Dipakai nggak OPI? Boleh dipakai, cuman nilainya 8 dan dasarnya masih kurang. Kalau kecuali dari OPI bisa mempertegas dasar dari option tersebut dari mana, ya bisa kita bicarakan kembali. Oke, tunggu sebentar ya, sebentar saja, tunggu dulu ya. Ya. Mungkin saya rasa di sini nilai-nilai dasar etika publik ini diperkecil kayaknya DP dari misal dong memegang teguh nilai-nilai ini diperkecil begitu. Sana tahu memang bahasa.
ini sumber ini saya dapat dari kakak yang sudah ini, yang baru selesai angkatan 74, dia pakai ini, dia punya widya suara dokter gigi. Jadi ini sudah lengkap semua, cuman referensinya enggak ada. Saya enggak tahu referensi dia ambil dari mana, cuman ini dari widya suara. Coba kirimkan nanti di grup OP. Iya, sebentar saya kirimkan di grup. Kalau ada yang dapat begini kayak etika publik, Maksudnya jujur, bertanggung jawab, integritas Iya. tinggi. Ah, itu kan kalau yang panjang-panjang tadi kan dia sudah bentuk ke perilaku, Iya, bukan betul, kayak betul. begitu. Iya. Kalau Iya. begitu Supaya coba bisa lihat dijabarkan. Ya, tunggu dulu. Ya, Kenapa, lanjutkan. Maaf yo, ada Ya, sesuatu Bude. dapat Ya, Bude. ada kiriman buka puasa kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi tadi dilanjutkan diskusinya kan? Ya. Ya, Bude. Jadi bagaimana? Lanjut, Bude. Ya, lanjut. Jadi keputusannya bagaimana? Belum, Bude. Dikembalikan ke teman-teman ini bagaimana ini, dikembalikan ke teman-teman, masih berpikir Bude mau sepakat yang mana mau diambil. Oke. Tadi Dan kan Bude, kalau kalau memang ya silakan Bu Nur Hayati. kalau yang disebutkan Pak Satya hampir mirip-mirip dengan yang di modul, sepertinya lebih mengarah ke perilaku. Seandainya kalau yang ada memang ada seperti begini, jujur, 2 bertanggung jawab, 3 integritas tinggi. Tapi mau dicari dulu di mana itu yang ada referensinya begitu, Bude. Nah, begini. Seandainya itu kan sudah perilaku, nanti pun kalau itu kan 15 14 tadi kan etika publik sudah perilaku. Ya, perilaku. Saya kira cuma nanti pada saat kita nanti memasukkan, pada saat kita insya Allah kalau nanti bimbingan ya, masukkan ke tabel apa itu, tabel aktualisasi. Nanti kita singkat, tidak sepanjang itu. Nah, misalkan melakukan pekerjaan secara profesional, itu aja. Kemudian jujur, tapi diambil dari ini, dari nilai-nilai yang ada nomor berapa itu, gitu, ya. Oke. Begitu ke anu aja, ke modul tadi, kembali ke modul. Atau ke undang-undang, apa yuk? Undang-undang beda satu. Teman-teman kembali lagi. Saya lebih kuat ke undang-undang soalnya. Iya, boleh. Nah, jadi nanti dicek, terus dicek lagi. Tadi kan di modul undang-undang, terus nanti lihat dia di apa videonya, ya undang-undang nomor berapa. Kalau perlu nanti diklik di Google, undang-undang ASN, lihat pasal itu isinya benar nggak itu, supaya afdol lagi, supaya akurat betul. Oke, bisa diklik kan nanti, cari undang-undang ASN pasal sekian. Tuh, tahun ini tahun B. Terus isinya tuh. Nah, oke. Itu ya. Oke, jadi kita putuskan yang mana nih? Yang undang-undang saja. Undang-undang saja, Bu. Yang undang-undang Berarti- ya, Bude. Berarti Bude mengikuti sesuai referensi dari MOC ya, Bude ya. Ya. MOC kan mengarahnya sesuai dengan undang-undang. Iya, jadi di MOC itu ada modul, ada undang-undang kan, kemudian ada PowerPoint-nya juga kayaknya sudah mengarah ke undang-undang. Nah, cuma kadang-kadang modul itu siapa tahu wong bikinan ya, pas ngetik kurang satu atau apa, nggak ngerti ya. Nah, lebih afdol kita ke undang-undang saja. Ya. Izin Bude, Oke. Ya. mungkin kalau yang di undang-undang ini nilai dasarnya, contoh perilakunya bisa saya contohkan, Bude. Umpamanya nomor 1 memegang teguh ideologi Pancasila. Contohnya kan kalau tidak menyimpang itu seperti radikalisme, itu kan apa namanya? Itu kan menyimpang. Mungkin contohnya seperti itu, Bude. Atau contoh perilakunya tidak radikalisme, tidak apa namanya? Seperti itu, Bude. Kalau radikalisme kan menyimpang dia dari ideologi Pancasila, begitu. Bolehlah, silakan. Ya. Menurut Kalau saya. memang bisa diuraikan sebuah perilaku, silakan. Ya? Iya. Sebuah perilaku silakan. Kalau sudah jadi perilaku ya nggak usah diuraikan. Dan gitu ya? Iya. Boleh? Ya. Kan ada beberapa yang memang sudah perilaku ya. Iya. Kan melaksanakan komunikasi kerjasama, kan itu sudah perilaku. Ya.
Boleh. Yang bisa diuraikan silakan uraikan. Nggak bisa diuraikan ya sudah. Gitu. Oke? Oke, Boleh. siap Bude. Oke, berarti kita sepaham ya, sudah kita sama-sama. Kalau sudah begitu enak, nanti kita satu ini ya sepakat itu. Ya. Yang penting itu tadi loh, Bude bilang, apapun yang ditulis harus ada dasarnya. Dulu. Kalau dasar yang masih ngambang janganlah. Dasar yang pasti saja. Ya, oke? Nah, makanya saya bilang halaman berapa. Nah, tadi kan kalau ditanya. Oke, kemudian komitmen mutu. Nah, tinggal 10 menit. Mudah-mudahan selesai ini. Oke. Nah, komitmen mutu yuk kita sama-sama. Di mana? Ini Bude mungkin ya, coba. konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, konsep dasar dan pengertian mutu. Itu. Ada kok kayaknya di modul itu Budi baca juga itu. Ada 4 atau berapa itu juga. Lihat lagi. Ya. Efektif, efisien. Berarti 4. Kalau nggak salah loh ya. Orientasi mutu, terus inovasi, ya. Satunya atau efektif disendirikan ya. Efektif sendiri, efisien sendiri, inovasi, komitmen orientasi mutu. Iya Kak. Tapi di sini konsep dasar dan pengertian mutu. Yang nilai-nilai ada di sini. Nilai-nilai. Ya, sabar, enggak apa-apa. Yang penting ketemu, ya. Jangan keburu-buru. Ya, silakan. Ada ini di PowerPoint dari MLC ada nilai-nilainya, ada inovasi, kerjasama, kontrol, kualitas, aman, nyaman, efektif, efisien, dan pasti. Banyak sekali. Iya. Banyak ya. Di PowerPoint itu. Iya, Bude. PowerPoint di MUC. Iya, Bude. Ya. Nah. Coba sekarang kalau di modul aja dulu. Ada di modul itu kayaknya ada. Ya, pelan-pelan dulu. Di daftar isinya ada nggak nilai-nilai komitmen mutu? Gitu ada nggak?
Ada? Udah sabar menunggu, nggak apa-apa. Jangan sampai ke juru-juru nanti malah salah. Kalau perlu nanti jadi PR. Jadi PR bersama, nanti ketemulah bersama, ya, sama aku dapatkan di sini. Nah, bicarakan. Gitu aja ya. Nah, kemudian nanti hari apa Budi masuk? Oh iya, sebelum kita ya. Jadi itu kayaknya di jadwalku itu hari Kamis itu awalnya sore. Kalau bisa masuk pagi saja ya hari Kamis. Boleh Bude, boleh Bude. Karena jam 9 itu saya lihat jadwalku jam 9. Nah, jam 9 itu saya ada bimbingan. Tabrakan. Mending saya pagi aja sama-sama kelompok yang lain. Oke? Bude, Nah, Bude, ini ya. mau tanya lagi tentang ini tugas ini. Bisa tidak kita bahas ini dengan kelompok aja, Bude? Atau Iya, monggo. kembali ke mandiri? Iya, Kembali monggo. ke mandiri. Kalau jadi kita nanti, angkat satu pembahasan tentang nilai dasar dan contoh perilaku, kita pecahkan dalam kelompok, Bude. Jadi yang kita pegang untuk referensinya itu, Bude, supaya tidak dari teman-teman lain ke teman lain, jadi agak berbeda. Mungkin supaya kita pecahkan satu aja, boleh Bude? Ya, jadi nanti kita kirimnya mandiri tapi iya, mandiri bisa. Isinya sama nggak apa-apa. Ya, ya, kan, Bude. Oh ya, siap, jadi, Bude, siap, Bude. Ya, iya. Jadi yang jelas yang abilitas, nasionalisme, etika publik sudah tidak ada masalah. Itu wajar. Nah, untuk isi perilaku sama-sama nggak apa-apa. Untuk isi perilakunya sama nggak apa-apa. Ya. Kemudian nanti yang dilanjutkan antara komitmen mutu dan anti korupsi. Kalau anti korupsi itu jelas kok, di situ ada juga. Anti komitmen mutu ada itu, itu. Ada. Modul. Cuma saya dapat ini Bude dari Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. Itu ada 4 tadi yang seperti kayak Bude sebutkan tadi, inovasi, komitmen mutu. Kalau di sini Bude di modul ini ada efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Di situ itu di daftar isinya Bude. Tapi di sini masuk-masuk sendiri-sendiri. Dia mempelajari di bab 2 tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Jadi diambil itu jadi nilai dasarnya. Bagaimana Bude? Ya, silakan kalau memang ada 4 itu silakan nanti tinggal dijabarkan di perilakunya. Iya, siap Bude, siap. Iya. Monggo didapatkan di modul di halaman berapa, di daftar isi atau apa. Mungkin penjabarannya di bab yang lain. Mungkin gitu. Ya, Bude, siap. Ya, silakan. Nanti kita kalau di anti korupsi jelas kok, ada 9 itu jelas. Nanti anti korupsi itu ya kelihatan di situ ada nilai-nilainya tersebut di situ. Nah, nanti silakan. Jadi nanti kalau kita sudah selesai keluar dari room, ya, silahkan lanjutkan, diskusikan. Nah, nanti ngirimnya adalah individu, walaupun isinya sama, isinya persis satu ruangan, satu kelompok, satu kelompok ya, satu bimbingan ya, kelompok Bude. Sama. Iya. Nah, itu aja, ya. Oke. Jadi siap, kalau Bude, kalau ada modul tadi 4 komitmen mutu ya itu aja diambil, ya. Yang penting ada sumbernya. Oke, begitu aja. Nah, habis ini silahkan. Jadi jangan masukkan ke LMS dulu, pastikan dulu terisi semua supaya nilainya bagus. Ya, Bude. Kita rembuk dulu dengan tim kami dulu, Bude. Nanti kita sepakatkan supaya pecahkan dalam satu tugas ini. Iya, gitu. boleh silahkan. Karena nanti nilai-nilai ini pun yang kita temukan, ini nanti juga akan tertuliskan di dalam laporan. Nanti ada di bab tertentu, tinggal nyaplok aja nih nanti. Kalau ini sudah dapat ya tinggal salin aja nanti. Ya. Berarti sebagai bahan acuan kita nanti aktualisasi di puskesmas Bude ya? Iya. Sudah itu. Makanya harus ada dasarnya. Bude itu pokoknya yang penting ada dasarnya kuat, silahkan. Ya. Oke. Sip. Aduh, sudah disambut dengan
Guguknya siapa itu? Siapa punya guguk? Satya. Oh, Pak Satya. Nah, oke. Nah, kalau begitu, ya kita sudah dapat sekali lagi dapat 4 dapat, kita tinggal anti korupsi, kemudian tinggal nambahi ya perilakunya kayak apa ya, perilakunya kayak apa. Nah, rembuk kembali sama teman-teman ya, sama persis isinya juga enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, wong tugas bersama. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang ada modul, di dalam modul itu ada indikatornya atau model perilakunya, isi terserah dari modul atau dirembuk sama-sama, silakan ya. Itu yang menentukan adik-adik sendiri. Oke, saya kira cukup ya. Lanjutkan, habis ini lanjutkan atau kapan? Besok masih ada materi? Nggak ada? Tidak ada, Budi. Tapi nguploadnya kapan ini? Nguploadnya? Asinkronusnya? Besok boleh kita pakai belajar kelompok Budi untuk membahas ini. Bagaimana? Ya, Budi? silakan. Karena besok kan memang tidak ada pembelajaran. Nah, berarti ngupload tugas mandirinya berarti besok malam terakhir ya. Siap. Tugas mandiri ini saja. Karena besok itu kan Rabu. Kamis kita bahas lagi. Kita Kamis masuk pagi ya. Iya, Budi. Kita bahas ini sekalian naikkan. Ya. Sip. Ada pertanyaan? Mantap. Jelas ya? Oke, kalau Pas, gitu Budi, sambil kita nunggu atau kita bolehlah keluar dari sini ya, boleh nggak ya? Waktunya kurang berapa sih? Kurang berapa menit? Waktunya, Budi. Oh ya udah, kalau gitu kita tunggu dilempar ke sana, dilempar ke sana. Saya pamit. Nah, saya pamit. Nanti boleh juga atau kalau memang yakin kita nanti satu bimbingan, suatu saat bikin grup khusus bimbingan ini. Tulis Latsar. Angkatan berapa sih, Tumio? 21. Tulis saja. 21. Ya, Latsar angkatan atau Latsar 21 Bude, tulis Bude. Ya. Tuh. Nanti isinya ya ini 10 orang, 11 orang sama Bude lah. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita konsultasinya di sini, di ruangan grup sendiri. Oke? Iya. Ada pertanyaan? Ya, Bude. Tidak ada pertanyaan? Jelas apa yang Bude sampaikan? Dan jelas apa Jelas, yang kita Bude. jadi tugaskan? Dan itu nanti yang ditulis kelompok adalah kitab kita. Ya, kitab kita untuk merancang aktualisasi sampai menerapkan aktualisasi. Oke, kalau begitu kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat menunaikan ibadah puasa, buka puasa. Kemudian yang tidak puasa tetap semangat ya. Jadi puasa-puasa ini kita harus ya tetap semangat juga. Nah, sedikit lagi kita sudah mau buka, makanya saya mau segera mengundurkan diri. Persiapan untuk buka puasa. Oke, makasih ya. Adik-adik tunggu aja di situ. Iya, Budi. Dilempar sama panitia dulu. Jangan lupa hari Kamis kita masuk jam 7.30 pagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Sama-sama, Bude. Saya stop record. Oke.